Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul kembali dalam majelis ilmu kali ini. Dan insya Allah kali ini kita akan mempelajari matan Abu Syuja yang akan dijelaskan oleh Al-Ustaz Muhammad Atim Hafizahullah Ta'ala. Sebelumnya, Afwan, Anda tidak bisa membuka kamera karena di sini sedang mati lampu. Jadi Anda meminta maaf kepada antum semua. Tapi tanpa berlama-lama lagi, mungkin Anda langsung persilahkan kepada Ustadz waktu dan tempatnya dalam memperjelaskan ilmu yang akan dijelaskan hari ini. Tafadholu ya Ustadz. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan pembahasan ilmu fikih ya dari matan Abu Syuja. Masih di pembahasan tentang yang sunnah dalam wudu. Sunanul wudu ya. Sebelumnya sudah kita bahas sunnah wudu itu yang pertama adalah tasmiyah ya. Mengucapkan basmalah. Kemudian yang berikutnya ghuslul kaffain qabla idkhalihi mal ina'a. Mencuci dua telapak tangan sebelum memasukkan ke dalam bejana. Kemudian madmadah ya, berkumur-kumur. Istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, tentu dengan istinsarnya. Kemudian mashu jami' ra'si, ya mengusap seluruh kepala. Yang berikutnya adalah wa masul udhunain, dan mengusap kedua telinga. Yaitu zahirihima wa batinihima bima'in jadid. Bagian luar dan bagian dalamnya ya dengan air yang baru. Tentu di dalam mazhab Syafi'i lebih menguatkan mengambil air yang baru ya untuk mencuci telinga ini, mengusap telinga ini. Ayat ghairi balalir ra'si, yaitu bukan dengan basahnya kepala ya. Jadi sisa dari basahnya kepala. Ya walaupun tentu bisa saja kita lebih menguatkan karena memang ada hadis ya di hadis lain di Bulughul Maram yang menjelaskan tentang wudu, tentang mengusap kepala. Yaitu disebutkan
bahwa Rasulullah SAW berwudu mengusap kepalanya ya. Ya, yang kemudian setelah mengusap kepala itu langsung diikuti dengan mengusap telinga. Ya, misalnya dari Abdullah bin Amr bin As. Fi sifatil wudu, ya dalam sifat wudu. Qala dia berkata, ya summa masaha bi ra'sihi. Kemudian mengusap kepalanya, wa adkhala isba'aihi sabahataini fi udhunaihi. Dan memasukkan kedua jarinya ke dalam kedua jarinya yang suka bertasbih, itu maksudnya jari telunjuk, dalam dua telinganya, wa masaha bi ibhamaihi zahiru udhunaihi. Dan mengusap dengan kedua ibu jarinya bagian luar dari telinganya. Keluarkan oleh Abu Dawud, Nasai, dan disahihkan oleh Muzaim. Jadi dari hadis itu bisa menunjukkan kepada bahwa mengusap telinga ya itu sekaligus ya dengan mengusap kepala. Ya, walaupun ada dalil lain ya, kalau dalam mazhab Syafi'i kenapa lebih menguatkan dengan air yang baru, ini juga ada hadisnya riwayat Hakim di kitab At-Tadhib ya. Dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi sifati wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam annahu tawaddo'a fa masaha udhunaihi bima'in ghairil ladzi masaha bihi ra'sa. Mengusap kedua telinganya ya dengan air yang bukan air yang digunakan untuk mengusap kepala. Ya, jadi berpatokan berlandaskan kepada hadis ini. Riwayat Hakim ini. Ya, qala al-Hafidz Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi mengatakan ya sahih, hadis ini sahih. Ya, maka di sini dikatakan ya bimain jadi dengan air yang baru. Ya. Wasudadu fi kaifiyati masihima an yudkhila musabbihataini. Dan sunnahnya karena memang mengusap telinga ini secara umum dia termasuk sunnah ya, tidak wajib. Nah, sunnahnya ya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi dalam cara mengusap kedua telinga itu adalah memasukkan kedua jari ya musabbihata ini, dua jari yang suka bertasbih, maksudnya adalah telunjuk ya. Karena di dalam tahiyat kan telunjuk itu berisyarat ya, bertasbih. Ya, jadi disebut telunjuk ya jari yang bertasbih. Fi simakhaihi ya ke dalam dua lubang telinga. Jadi maksudnya dua jari itu telunjuk kanan dan telunjuk kiri ya itu dimasukkan ke dalam dua lubang telinga ya wayudi rohuma alal ma'atifi ya dan memutarkannya ya ke lengkungan telinga ya di dalam telinga itu kan ada lengkungan ya, jadi diputar si jari telunjuk itu agar terkena ya semua bagian-bagian yang ada di dalam telinga. Wa yumirra ibhamaihi ala zuhurihima. Ya, dan melewatkan ya dua ibu jarinya
Ya, di atas bagian luar dari telinga. Zuhur di sini bagian luar ya, atau punggung dari telinga itu. Ya, jadi kalau telunjuk itu mengusap ya bagian dalam telinga, sedangkan ibu jari itu mengusap bagian luar dari telinga. Jadi secara berbarengan gitu. Nah, itu jelas ya sebagaimana dalam hadis ya yang saya sebutkan tadi yang dilakukan oleh Nabi ya Shallallahu alaihi wasallam. Summa yulsiko kaffaihi wahuma mablulatani bil udunaini istidharon. Ya, nah kalau yang ini sebetulnya tidak disebutkan dalam hadis secara jelas cara ini hanya ijtihad saja. Ya, yaitu summa yulsiko kaffaihi ya, menempelkan kedua telapak tangannya. Jadi setelah selesai ya mengusap telinga itu, ya lalu menempelkan kedua telapak tangan yang masih dalam keadaan basah ya mablulatani bil udhunaini kepada telinga ditempelkan ya istidharon. Ya istidharon itu maknanya memastikan ya meratanya usapan air ke telinga. Ya, jadi ini adalah untuk kehati-hatian mungkin ya. Jadi setelah diusap telinga itu bagian dalam, bagian luar, ya di akhir ditempelkan, ya ditempelkan, ya untuk memastikan ya agar usapan itu merata, ya agar usapan itu merata. Karena memang berwudu itu ya baik mencuci ataupun mengusap, ya tentu harus merata ya mencakup semua bagian anggota wudu. Ya walaupun mengusap telinga itu sendiri kan sunnah ya tidak wajib. Begitu hanya untuk mendapatkan kesempurnaan pahala ya pahala dari sunnah itu ya juga harus merata. Ya kalau yang wajib kan misalnya tidak merata mencuci atau mengusap bagian anggota wudhu yang wajib ya tentu menjadi tidak sah wudhunya. Yaitu ya tentang mengusap telinga. Kemudian berikutnya ya sunnah berikutnya wa tahrirul lihyatil kassah. Ya yaitu menyela-nyela ya jenggot yang lebat. Ya menyela-nyela ya jenggot yang lebat bimusallasatin dengan 3 titik. Maksudnya ini menjelaskan kata kasah. Kasah ini menggunakan 3 titik yaitu sa ya kasah. Minar rojuli dari laki-laki ya amma lihiyatur rajul hafifatu. Nah, jadi ini dijelaskan bahwa sunnah di dalam menyela-nyela jenggot itu jenggot yang lebat bagi laki-laki saja. Ya, karena memang secara asal yang berjenggot itu laki-laki ya. Gitu secara asal karena kalau ada perempuan yang berjenggot nah itu kan menyalahi apa namanya kebiasaan. Ya, sehingga di sini diususkan bagi laki-laki sunnah menyela-nyela jenggot yang lebat itu ya. Nah, amma lihiyatur rajul khafifah, adapun jenggot laki-laki yang tipis ya, tidak tebal, sedikit ya, segini ya, sedikit. Walihiyatul mar'ati wal khunsa dan jenggot perempuan ini ya. Jadi kalau ada perempuan yang berjenggot ini kan keluar dari kebiasaan ya wal khunsa dan juga apa namanya
yang berkelamin ganda ya. Dia waria, cuman ini bukan dibuat-buat tapi memang secara apa namanya bawaan lahir gitu. Yang berkelamin ganda itu disebut unta. Nah, ini juga kalau dia berjenggot meskipun lebat ya fayajibu tahliluhuma. Maka wajib menyela-nyela jenggotnya itu. Ya, jadi kalau laki-laki yang jenggotnya tipis ya wajib disela-sela karena supaya nyampe ke dalam ya airnya itu. Begitu juga perempuan dan waria tadi ya apabila memiliki jenggot ya baik tipis ataupun lebat ya maka dia harus wajib hukumnya menyela-nyela jenggot itu agar bisa sampai ya kepada bagian kulitnya. Gitu. Jadi yang sunnah itu bagi laki-laki yang jenggotnya lebat saja. Gitu. Sehingga kalaupun hanya di apa namanya? Karena kan masih bagian mencuci wajah ya. Jadi ketika mencuci wajah itu kan otomatis kena jenggot begitu. Jadi walaupun di apa namanya dicuci bagian luarnya saja ketika jenggot itu tebal ya tentu tidak akan sampai ke dalam ya semuanya. Nah, maka itu sudah mencukupi kewajibannya itu. Ya bagian luarnya saja. Nah, tetapi kalau di sela-sela dengan jari ya sampai ke dalamnya ya itu termasuk sunnah gitu. Nah ini berdasarkan hadis ya tentang menyela-nyela jenggot ini. Yang pertama dari riwayat Abu Daud ya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza tawaddoa akhadha kafan min ma'in. Apabila Rasulullah SAW berwudu, beliau mengambil satu ciduk air ya, fa'adakhalahu tahta hanakihi, lalu memasukkannya di bawah dagunya, fakhallala bihi lihiyatahu. Lalu dia menyela-nyela ya dengan air itu jenggotnya. Waqala dan dia berkata hakaza amaroni Rabbi azza wa jalla, begitulah Rabbku memerintahkanku. Itu tentang menyela-nyela jenggot. Kemudian yang berikutnya wa takhlilu asabi'il rijlain. Ya, dan ini masih ada ya wa kaifiyatuhu dan cara untuk menyela-nyela jenggot itu an yudhilar rajulu asabi'ahu. Seorang laki-laki memasukkan jari-jarinya min asfalil lihya dari bawah ya. Seperti dalam hadis tadi kan tahta hanaki dari bawahnya. Kemudian berikutnya wa tahlilu asabi'il yadaini warijlain. Ya, dan menyela-nyela jari-jari tangan dan jari-jari kaki. In wasalal ma'u ilaiha min ghairi tahlil. Ya, jika air itu sampai kepadanya tanpa perlu disela-sela. Ya, dimasukkan ke dalam sela-sela. Ya, fa'ilam yasil illa bihi. Ya, jadi ini syaratnya menyela-nyela jari-jari tangan dan jari-jari kaki itu kalau memang tanpa disela-sela pun sudah nyampe airnya. Karena memang itu tadi harus merata ya. Gitu, harus merata airnya itu. Begitu. Kalau misalnya air itu tidak nyampe ya kecuali dengan disela-sela maka menyela-nyelanya menjadi wajib.
ya, menjadi wajib. Menjadi sunnah itu kalau airnya sudah nyampe tanpa disela-sela, lalu kemudian disela-sela lagi, ya, ke dalam jari-jari tangan, jari-jari kaki. Nah, itu kategorinya menjadi sunnah. Fa ilam yasil illa bi, ya. Jika tidak nyampe airnya kecuali dengan disela-sela, kal asabiil multafah. Ya, seperti pada jari-jari yang apa namanya, yang nempel gitu ya. Mungkin ada jari-jari yang menempel gitu ya. Jadi agak sulit untuk bisa masuknya air ya ke dalam jari-jari itu. Ya, sehingga dia harus disela-sela agar airnya nyampe. Nah, maka wajib tahliluha. Ya, maka wajib menyela-nyelanya itu karena untuk bisa supaya menyampaikan airnya itu. Wa illam yata'atta tahliluha lil tihamiha, ya haruma fatquha litahlil, ya. Dan jika tidak memungkinkan, jadi wa illam yata'atta, jika tidak memungkinkan tahliluha menyela-nyela jari tangan ataupun jari kaki lil tihamiha, ya, karena menyatu, ya, karena menyatunya. Jadi misalnya ada orang yang jari-jari itu nempel gitu, kulitnya itu nempel menyatu, ya, itu tidak bisa kemudian di sela-sela, itu nggak bisa, ya, haruma fatkuha, maka haram untuk memisahkannya, ya, litakhlil, untuk menyela-nyelanya. Jadi haram artinya itu ya akan merusak apa, tangannya, akan membuat sakit begitu ya, maka itu dihukumi menjadi haram, ya, karena itu bagian dari mencelakakan diri, ya, begitu. Dalam Islam, dalam syariat, ya, tidak ada yang mencelakakan, ya, diri manusia begitu. Jadi kalau secara bawaannya misalnya jari-jari itu nempel, kulit-kulitnya itu, ya, jangan kemudian dibelah yang kemudian menjadi sakit. Tidak perlu seperti itu, ya. Wa kaifiyatu tahriril yadain bitasbik, ya, dan cara untuk menyela-nyela tangan, ya, adalah dengan tasbik. Tasbik itu menyatukan jari jemari kedua tangan. Ya, jadi dibeginikan, menyatukan jari jemari kedua tangan. Itu kan artinya dia sudah masuk ya ke dalam sela-selanya itu. Warijlain, nah adapun menyela-nyela kedua kaki, bi an yabda'a bi khin sorry yadihil yusra min asfalir rijli. Ya, yaitu dengan memulai, ya, dengan jari apa namanya, jari kelingking, ya, jari apa namanya, jari kelingking, ya, jari yang paling kecil, yang kiri, ya, yang kiri min asfalir rijli, dari bawah kaki, ya, mubtadi'an bihin sorir rijli, ya, memulai, ya, dengan jari kelingking kaki yang kanan, ya, khotiman bihin sorir yusro, ya, dan mengakhirinya dengan jari kelingking kaki bagian kanan. Jadi memang di sini disebutkan menyela-nyela jari kaki itu menggunakan jari kelingking tangan, ya. Itu jadi kelingking tangan dimasukkan, dimulai dari yang kanan dulu gitu ya. Karena memang termasuk sunnah, ya, nanti di yang berikutnya termasuk sunnah memulai dari yang kanan. Ya, terus begitu sampai terakhirnya di kelingking, jari kelingking kaki kiri. Ya, begitu urutannya.
Wa taqdim. Nah, kemudian ini sunnah berikutnya. Ya, sebelum ke sunnah berikutnya hadis ya, dalil yang menunjukkan tentang disunahkannya menyela-nyela ya jari-jari itu dari hadis riwayat Abu Daud ya dan Tirmidzi, disahihkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. An Lakid ibni Sabrah, ya dari Lakid bin Sabrah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni anil wudu. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang wudu. Qala asbigil wudu'a, ya sempurnakanlah wudu. Wa khallil bainal asabi, dan sela-selalah di antara jari-jari. Nah, ini perintah dari Nabi. Wa baligh fil istinsyak, ya dan bersungguh-sungguhlah di dalam masukkan air ke hidung illa antakuna shaiman, kecuali kamu dalam keadaan saum. Ya asbig itu atmimhu wa akmilhu bi arkanihi wa sunanihi. Sempurnakanlah ya dengan rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya, itu mana asbig ya sebagai yusbigu isbagon. Ya, jadi ini dalil untuk menyela-nyela ya jari, dan jari-jari di situ kan umum ya, bisa mencakup tangan dan juga mencakup kaki ya. Kemudian sunnah berikutnya wa taqdimul yumna min yadaihi wa rijlaihi alal yusra minhuma. Ya, mendahulukan yang kanan dari kedua tangannya dan kedua kaki kirinya. Ya, alal yusra daripada yang kiri minhuma ya dari keduanya. Ya, ini jelas sebagaimana hadis-hadis ya yang menyebutkan tentang kesunahan memulai dengan yang kanan. Ya, misalnya dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu tawaddoa, bahwa beliau berwudu fihi, dan di dalamnya ya di dalam cara wudu itu tsumma akhadha ghurfatan min ma'in. Kemudian beliau mengambil satu cidukan ya dari air, faghasala biha yadahul yumna. Ya, maka beliau mencuci dengan satu ciduk air itu tangannya yang kanan. Summa akhadha ghurfatan min ma'in faghasala biha yadahul yusra. Jadi dalam cara yang disebutkan itu selalu memulai dengan yang kanan dulu baru yang kiri. Begitu ya, mencuci tangan lalu mencuci kaki ya. Dalil secara umum juga memang ada ya bahwa yu'jibuhut tayammunu gitu ya. Jadi Rasulullah itu suka ya untuk memulai dengan yang kanan. Ya fi tanaulihi misalnya wa tarajjulihi ya pada ketika memakai sendal ya, ketika menyisir ya. Itu. Bersisir itu dimulai dari yang kanan dan pada urusan-urusan yang lainnya. Ya, tapi di sini dikecualikan. Ya amal udwanil ladani yasulu ghusluhuma ma'an. Ya adapun anggota wudu yang mudah untuk mencuci ya keduanya secara bersamaan. Ya kalau khodain ya seperti dua pipi. Fala yuqaddimul aiman minhuma ya, maka tidak perlu mendahulukan yang kanan dari keduanya, karena mencuci wajah ya, ya langsung semuanya sekaligus. Ya, jadi maksud mendahulukan yang kanan itu pada anggota-anggota wudu tertentu, jadi tidak semua. Jadi kalau yang dicuci secara ya bersamaan, yaitu bersamaan. Ya, seperti mencuci wajah, ya mencuci wajah kan ada bagian kanan, kiri ya langsung semua bareng gitu. Ya, tidak bagian kanan dulu, kiri tidak. Ya kan? Gitu. Begitu juga mengusap kepala, nah itu kan secara bersamaan. Ya, tidak perlu bagian kanan dulu ya, baru kiri. Tapi semua langsung. Begitu kan langsung. Kalau untuk kepala. Jadi dia bisa diterapkan ketika mencuci tangan,
ya, mencuci kaki. Begitu. Adapun yang lainnya itu secara bersamaan saja. Ya, bal yathurani daf'atan wahidatan. Tapi ya membersihkannya, mencucinya itu secara sekaligus. Daf'atan wahidatan. Kecuali kalau tangannya ada satu misalnya. Tangan orang tersebut cuma ada satu. Satu lagi nggak ada tangannya. Ya. Nah itu kan bisa bagian kanan dulu. Karena kalau dengan satu kanan kan belum bisa secara sekaligus menyeluruh misalnya. Mencuci tangan, mencuci wajah. Itu kan nggak akan semua kena kalau satu tangan. Ya bisa yang kanan dulu baru kiri. Jadi kalau cuma ada satu tangan. Ya kalau dua ya langsung. Wa dzakarul musannifu sunniyata taslisil udwi. Dan penulis ya Abu Suja menyebutkan kesunahan taslis jadi sebanyak 3 kali baik yang mencuci dan mengusap ya dalam mazhab Syafi'i, maksul wal mamsuh yang dicuci dan yang diusap fi qaulihi wa taharuh salasan dan mencuci sebanyak 3 kali wa fi ba'din nusakh dan di sebagian manuskrip wa tikror ya mengulang. Jadi mengulang 3 kali ailil maksuli wal mamsuh. Begitu. Walaupun pada khusus mengusap kepala dan sekaligus mengusap telinga, itu di mazhab lain justru tidak disunahkan mengulang. Ya, begitu. Karena memang ada hadis yang secara khusus menyebutkan wa masa birosi wahidatan, mengusap kepala 1 kali. Jadi tidak mengulang kalau untuk mengusap kepala. Kalau yang lainnya bisa diulang 3 kali. Dan mengusap kepala sekaligus dengan mengusap telinga. Karena memang mengusap telinga itu tadi mengikuti mengusap kepala. Sehingga dia cukup di madhab yang lain. Ya. Selain madhab Syafi'i itu cukup 1 kali. Dan itu saya kira yang lebih kuat ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu diulang 3 kali ya, dalam mengusap kepala pun dianggap sebagai sunnah. Begitu karena memang berdasarkan dalil umum. Ya, jadi ada dalil umum bahwa tawaddoa Nabi berwudu ya salasan 3 kali 3 kali. Ketika disebutkan wudu secara umum ya berarti kan mengusap kepala pun bagian dari wudu. Maka terkena ke dalam dalil umum ini. Ya kan? Gitu. Kenapa ya ada yang kemudian mengususkan mengusap kepala 1 kali? Ya itu kan dalam penjelasan yang rincinya. Penjelasan yang rincinya dalam hadis-hadis yang menyebutkan secara rinci tidak disebutkan mengusap kepala itu 3 kali. Ya hanya 1 kali disebutnya. Begitu. Walaupun kalau tidak salah ada juga yang menyebutkan 3 kali ya mengusap kepala tapi hadisnya dhaif ya. Tidak bisa dijadikan hujah. Jadi berdalil dengan dalil umum. Jadi itu mengusap 3 kali. Jadi ini adalah maksimal, tidak boleh lebih. Kalau lebih justru itu dilarang. Ya, jadi termasuk berlebihan dalam berwudu. Ya, paling minimal 1 kali. Ya, dan paling maksimal 3 kali itu sudah cukup. Yang kemudian yang berikutnya, yang terakhir ya, wal mualat. Ya, mualat. Mualat itu melakukan secara berurutan ya, berturut-turut, beruntun, jadi nyambung, tidak terjeda. Ya, mualat itu tidak terjeda antara membasuh ya atau mengusap anggota wudhu dengan anggota yang berikutnya itu nyambung, tidak ada jeda yang lama sehingga membuat kering lagi. Nah, kalau di dalam mazhab Syafi'i ini dimasukkan sebagai dalam kategori sunnah. Ya, dalam kategori sunnah.
Itu karena ini menurut mazhab jadid ya. Mazhab jadidnya Imam Syafi'i. Kalau di mazhab qadim itu awalnya ya Imam Syafi'i menilai wajib, tapi kemudian berubah ijtihad beliau, pendapat beliau karena memang melihat ada dalil, gitu ya, ada dalil yang menunjukkan boleh ya terjadinya tidak mualat ya dalam wudhu. Adapun di mazhab lain ini termasuk kategori wajib. Ya, dalilnya yang menyatakan wajib adalah hadis ketika ada seorang sahabat yang berwudu itu terlihat ada seukuran kuku ya, itu seukuran kuku dari anggota tubuhnya yang tidak terkena air. Yang tidak terkena air, lalu Rasulullah memerintahkan untuk mengulangi lagi wudunya. Mengulangi lagi. Kalaulah mualat itu tidak wajib, harusnya cukup dengan mencuci bagian yang belum tercuci tadi. Ya kan? Gitu. Jadi ada bagian yang belum tercuci ya, kalau misalnya boleh mualat ya, itu tidak wajib mualat ya sudah cuci saja bagian yang tidak kena, tapi di situ diperintahkan untuk mengulang kembali wudunya. Berarti menunjukkan wajibnya mualat. Nah, itu dalil yang mewajibkan mualat. Wa yu'ambaru anha bitatabu ya, diungkapkan juga dengan istilah tatabu. Tatabu ya turut-turut ya, nyambung. Tatabu wahia an la yasula bainal udwain, ya tidak terjadi di antara dua anggota wudu tafriqun katsir. Ya, pemisahan yang banyak, artinya ada jeda yang lama. Naon eta loket aya? Boleh. Ya. Bal yutahhirul udwa ba'dal udwi, tetapi membersihkan satu anggota wudu setelah anggota wudu yang lain bihaitsu la yajibul maghsulu qablahu, di mana yang dicuci itu tidak yang dicuci sebelumnya itu tidak sampai kering. Ma'itidalil hawa wal mizaj wa zaman. Ya, yang disertai dengan normal ya, tidak di sini normalnya udara ya, jadi udaranya itu normal ya, wal mizaj cuaca, wal zaman dan waktu ya. Jadi secara normalnya itu ketika setelah mencuci satu anggota wudhu, misalnya setelah mencuci wajah ya dalam kondisi udara yang normal gitu ya, itu tidak sampai kemudian menjadi kering ya. Jadi secara beruntun saya dalam berwudunya. Ya langsung masuk mencuci anggota wudhu yang lain yang setelahnya. Gitu. Berbeda kalau cuaca yang tidak normal, misalnya sangat panas, jadi baru sebentar misalnya udah kering gitu ya. Karena saking panasnya misalnya. Nah, itu kan berarti tidak normal. Kalau tidak normal seperti itu beda lagi kondisinya. Yang jelas ya tidak terjeda dengan jeda yang panjang. Wa idza salasa fal i'tibaru li akhiri ghuslatin. Ya, kalau melakukan sebanyak 3 kali ya salasa ya, maka yang dianggap itu adalah pencucian yang akhir. Ya, misalnya 3 kali, maka setelah yang ketiganya itu yang dianggap harus mualat dengan anggota wudu berikutnya. Ya, misalnya mencuci wajah 3 kali, berarti yang dianggap beruntun dengan anggota berikutnya adalah yang setelah yang ketiganya. Ya, kalau yang setelah yang ke-1 kan berarti terjeda lama karena terhalang oleh pencucian yang kedua dan yang ketiga kan begitu. Ya, jadi kalau mencuci 3 kali, maka ya mualatnya itu dianggap dari setelah mencuci yang ketiga. Baru setelah itu ke anggota wudu berikutnya.
Nah, wa innama tundabul mualat hanyalah ya disunnahkan mualat ya berturut-turut beruntun fi ghairi wudu'i sahibi darurah. Ya, pada selain wudunya ya orang yang darurat, yang dalam keadaan darurat. Ya, misalnya yang apa namanya, yang perempuan yang mustahadoh ya, yang sedang keluar dari istihadoh ya, ataupun yang apa namanya, penyakit kencing gitu ya, kencing lagi begitu. Amma huwa fal muwalatu wajibatun fi haqi. Nah, adapun dia ya yang sahibu darurah tadi itu wajib mualat. Harus segera ya, harus nyambung terus diselesaikan fi haqqihi ya. Itu yang apa berkenaan dengannya. Nah, ini yang disebut dengan apa, yang sunnah-sunnah ini secara zahir sebetulnya dalil-dalilnya menunjukkan wajib ya, karena ada perintah ya, khalil bainal asabi itu kan perintah. Tetapi perintah-perintah tersebut ya dialihkan kepada sunnah. Kenapa? Karena ada dalil yang memalingkan, yaitu bahwa yang apa tidak disebutkan di dalam ayat. Ya, jadi di dalam ayat Quran yang disebutkan hanya 4, berarti menunjukkan perintah-perintah yang lain selain dari yang 4 itu, ya itu termasuk kategori sunnah, tidak wajib. Ya, jadi berpaling ya dari asalnya yang menunjukkan wajib kepada sunnah. Wa baqiya lil wudu'i sunan ukhra madhkuratun fil mutawalat, dan tersisa ya untuk wudu itu ada sunnah-sunnah yang lain ya yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang tebal, yang panjang, mutawalat. Ya, karena ini adalah kitab yang ringkas, jadi tidak semua disebutkan. Ya, ada sunnah lain ya, misalnya dalam wudu itu disebutkan di dalam kitab-kitab lain, yaitu yang termasuk sunnah juga adalah tidak meminta bantuan kepada orang lain dalam wudu itu. Tidak meminta bantuan. Ya, yaitu baik meminta bantuan dengan dibawakannya air. Ya, sunnahnya itu jadi tidak dibantu oleh orang lain. Ya, atau yang berikutnya dengan menuangkan air. Ya, kalau yang pertama dibawakan, berikutnya dituangkan gitu airnya ke anggota wudu. Nah, ini termasuknya hilaful aula. Ya, dituangkan oleh orang lain airnya itu. Ya, atau bisa juga dengan dicucikan oleh orang lain anggota wudunya. Nah, kalau ini termasuk kategori makruh. Yang dicucikan anggota wudu. Ya, dan yang lainnya ya banyak ya sunnah-sunnah yang lain. Saya kira cukup begitu. Mudah-mudahan bisa kita pahami ya berkaitan dengan wudu ya, sunnah-sunnah di dalam wudu. Allahu a'lam bishawab. Dikembalikan kepada MC. Nah, alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan ilmu yang disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya kepada kami dan direalisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum ditutup, barangkali dari ikhwah semuanya ingin bertanya kepada Ustadz, silahkan. Tafadhol.
Kalau tidak ada dicukupkan aja. Baik. Kita tutup majelis kali ini dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.